buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler.
Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, di jam 8 pagi ya, di Sepada ada FYP juga nih guys. FYP-nya bukan karena content creator, tapi dia berprestasi. Prestasinya keren banget karena di bidang atletik guys. Dan gila keren banget. Ini larinya sampai 5.000 meter. Gila kan, 5.000 meter loh. Ibaratnya kayak 5 kilo lah ya. Tapi ini bukannya berat, tapi ini jalan. Atau mungkin juga bisa dibilang ini ya untuk lari gitu guys. Gila kan. Ya nggak nyangka juga sih Buleleng punya satu atlet yang luar biasa. Dan ini menang di Poprov Bali. Oke, langsung aja teman Pro 2. Ini dia ada kakak Niko Tocita. Selamat pagi kakak. Bisa dideketin kakak. Nah, Selamat pagi. Nah ini kan apa ya, salah satu atlet bisa dibilang anak muda luar biasa gitu kan. Gila loh, 5.000 meter. Ini gimana ceritanya nih? Bisa sampai akhirnya di titik ini gitu, juara satu lagi loh. Pasti panjang ya, panjang banget. Bahkan itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Iya, dari awalnya sih saya bukan pelari jauh ya. Itu kan jauh. Awalnya saya sprint sama menengah. Tapi karena menyesuaikan sama otot-otot karena udah tua, ternyata kayaknya cocok nih di 5 kilo. Akhirnya pindah nomor. Kalau sprint itu berapa jaraknya? Sprint sih 100 200. 100 200 ya? Tapi saya nggak sprint banget. Ke 400, lebih ke 400 meter 800 1005. Akhirnya sekarang yang pertama kali di 5000. Waduh, ini kan apa ya, salah satu cabang olahraga yang mungkin bisa dibilang sulit karena butuh kecepatan yang pastinya gitu kan. Kecepatan yang menjadi utama gitu. Karena yang paling depan itu yang menjadi pemenang gitu kan. Iya, tapi ini kan sprint yang jaraknya cuma beberapa meter, itu kan mungkin bisa dibilang cukup mudah bagi Mbok ya. Tapi sekarang sudah sampai ke 5.000. Gila sih. Enggak, itu beda. Oh, beda. Beda. Mau 80 meter dibandingin sama 5000 tuh beda dia. Ada kemampuan kayak
khusus dia ototnya. Kalau misalnya sprint, jangan dikira sprint 100 tapi lebih mudah ya daripada 5 kilo, enggak juga. Enggak. Oke. Bahkan mungkin itu lebih berat. Kan nggak ada, kalau di atlet ada istilah otot merah, otot putih gitu misalnya. Kayak oh ini cocoknya di sprinter, tapi dia harus kuat power, harus kuat gini. Ke perbandingannya gini, kalau saya disuruh sprint ke 100 udah biasa pelari 5.000 pasti bakal kalah sama 100. Kalau 100 misalnya disuruh 5.000, kemungkinan dia daya tahannya nggak bisa nyusul kita gitu. Oh, berarti itu kembali lagi ke tipikal manusianya, Iya, berarti betul, ke tipikal atletnya berarti ya. Iya. Gimana bedainnya otot merah sama otot putih? Adalah itu ilmiahnya. secara ilmiahnya gitu ya. Iya. Sama itu juga kan kayak apa ya, daya tahan, apa kayak kekuatannya. Dia suka berputar lama-lama nih, dia nggak suka yang lama-lama nih, kayak dari situ aja kita udah bisa lihat ini cocoknya sprint, ini cocoknya di jauh, kayak gitu kira-kira ya. Oke, berarti dari ngelihatnya pokoknya dari atletnya gitu. Iya. Oke. Tapi kita flashback dulu sebelum kita ngomongin soal Poprov Bali kali ini ya sebagai juara 1. Tapi kita ngelihat sejarahnya dulu dari Kak Cita deh. Istilahnya gimana sih ceritanya kok bisa ketemu hobi lari gitu loh. Istilahnya menjadi seorang atlet lari gitu. Emang dari kecil udah lari gitu kayak? Ya memang sih dari kenyataan, lari Ya, dari betul. tagihan utang. Enggak, maksudnya lari. Pas kecil belum punya utang. Iya juga sih ya. Ya udah pas gedenya lah. Iya. Dulu lari karena dikejar emak gitu ya, sama mama, papa gitu. Tapi sekarang dikejar utang. Tapi semoga aja enggak ya. Nah, tapi kalau kita ngeliat lagi flashback di awal, sejak kapan lari, Kak? Lari sebenarnya dari SD, ditauin sama ada salah satu guru saya. Syukur saya berterima kasih sekali ya sama beliau kayak ngelihat potensi saya gitu. Kayak wah kamu cocok nih, kamu mau nggak ikut gini gitu. Tapi sayangnya pas SD tuh saya masih gagal. Akhirnya di SMP muncul lagi tuh, berterima kasih lagi sama guru-guru saya yang waktu di SMP. Ternyata beliau juga kamu mau nggak ikut ini, kelilingin sekolah aja lah 2 kali putaran gitu, dia bilang. Dia nggak ngelihat saya jarak jauh jarak pendek gitu. Cuman disuruh kamu larilah 2 putaran ya, coba keliling sekolah, kalau kamu bisa nanti kamu bisa ikut lomba di antar sekolah gitu, dia bilang. Nah saya kelilingin tuh, ternyata bisa. Nah, ini lapangannya atau sekolahnya? Sekolahnya kan sekolah gini nih. Nah langsung lah ada jalan kayak muter gitu. Oh gitu, berarti di sekeliling sekolah itu ada jalan setapak gitu ya? Oke. Enggak setapak, yang Pancasari tahu lah, kayaknya SMP 2 Pancasari ya. Nah di sana lah kayak dia jalannya muter gitu. Nah di situ lah disuruh 2 kali putaran. Akhirnya beliaunya itu menemukan kamu 800 aja dah. Oke, dari 800 Jadi aja. 800 meter lah disuruh. Akhirnya nggak tahu kenapa saya juga seneng, karena pertama kayak diiming-imingin kayak nanti kalau kamu begini nanti kamu dapat pilo, dapat begini. Nah kan siapa sih yang nggak seneng ya, apalagi pas kecil dikasih uang 1.000 aja mau kita gitu. Zaman itu. Iya. Terus akhirnya ya dari situ akhirnya tuk sampailah ketemu pelatih di sini. Ternyata pelatih di sini juga, oh ini bagus Pak, potensinya. Nanti gini usahain biar sekolahnya deket, terus begini. Kalau dari Pancasari ke sini tuh kan jauh ya, jauh latihannya. Kalau di sana kan, karena menurut saya penunjang lapangan itu penting untuk lari khususnya gitu. Kalau berarti di atas di Pancasari belum ada lapangan untuk khusus lari gitu ya? Belum. Pada saat itu belum. Masih ya kayak lari di jalan, diikutin sama guru gitu kayak. Ya masih gitu-gitu. Akhirnya ketemu sama beliau yang di sini. Lah akhirnya sampai sekarang. Oke. Berarti akhirnya pindah sekolah gara-gara lari? Enggak pindah sekolah, menyesuaikan, tamat gitu. Tamat akhirnya lagi ketemu sama orang, tinggallah sama beliau. Akhirnya benar deket lapangan sesuai mimpi. Lapangan mana nih kalau tahu? Lapangan Mayor Metra. Bilang deket sih enggak, kalau pas jalan kaki dari Taman Kota ke Mayor Metra, kalau misalnya jalan, kalau waktu itu saya masih ngerasa deket sih. Karena di kampung saya biasanya jalannya kayak jauh-jauh juga gitu. Dari Taman Kota? Iya.
Taman Kota ke Mayor Metra Betul. setiap hari. Dulu nggak terlalu setiap hari sih, kayak pulang sekolah ada jeda ke sana gitu. Akhirnya kayak lebih ke mandiri, habis nyapu ke sana. Tapi dulu saya lebih ternyata tidak terlalu memanfaatkan lapangan. Dulu saya waktu SMA itu saya lebih sering karena menyesuaikan waktu juga. Jadi saya lebih sering bangun pagi keliling kota misalnya kayak gitu. Bangun saya jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi bla 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 bla. Akhirnya saya keliling kota, udah gitu udah mandi, sekolah jalan kaki kayak gitu. Terus begitu. Ya selama saya tinggal di Singaraja. tempat ibu saya. Di tempat ibu. Sebelum saya ngekos bla bla bla. Oke, berarti hampir setiap hari itu tinggal di Taman Kota, Daerah dekat Taman Kota, daerah ya. Taman Kota lah gitu Iya. ya. Terus habis itu latihan di Mayor Metra. Ya. Ini bawa motor aja udah berasa jauh loh ini. Nggak tahu kenapa ya waktu itu masih semangatnya masih gimana ya, anak-anak seneng aja, apalagi saya pertama tahu kota kayak gitu, ngelihat kanan kiri ada dagang-dagang. Kalau di kampung kan cuma ada warung kayak gitu. Iya. Ya masih proses menikmati waktu itu. Oke. Kadang sendiri jalan, kadang ada, kalau ini ada temen, jarang ada temen karena semua kayak diantar ya. Tapi saya bersyukur juga waktu itu, bukan karena kalau saya tinggal sama ibu ini ya, sama beliau ini, ada kendaraan, ada motor. Ternyata beliau tuh ngajarin gitu. Saya sih tarik simpulan sendiri ya, tapi kayaknya seperti itu karena memang beliau dasarnya kan atlet. Jadi kayaknya saya harus nyari sekolah itu sendiri, terus jalan, terus bla bla bla. Oh ternyata manfaatnya ini. Gitu. Iya. Tapi itu udah gede baru otaknya kayak gitu. Pas masih kecil tuh kayak, oh iya ternyata ya seperti itu lah pokoknya. Udah gede baru nyadar kayak begitu. Iya, udah besar begini. Dan dulu pasti lu ngeluh ya kan. Kenapa sih disuruh nari gitu ya? Ngeluhnya itu pas pulang aja sih sebenarnya. Pas pulang. Pulang kan Oke. siang. Coba siang udah gitu set. Ya seperti itu dah pokoknya pengalamannya. Menurut saya itu bakal saya bawa mati sih. Iya pasti karena itu pengalamannya luar biasa banget. Tapi kita bayangin sekarang gitu teman berdua, dari Taman Kota ke Mayor Metra itu kalau kita bawa motor aja berasa jauh loh. Iya. 3-4 kilo lah ya. Bener banget. Tapi nggak berlangsung lama sih itu. Ternyata saya tuh ketemu suami. Suami naksir sama saya. Setelah itu mau mau naik kelas 2 kan. Kelas SMA. Nah, ketemulah sama dianya ini. Dia punya motor. Kadang-kadang jemput. Iya, ngikut. Pas dari situ aja, nggak dari rumah kan nggak berani, masih kicik-kicik. Iyalah. Ya pacaran SMA lah ya gitu. Betul. Jadi kayak masih gitu, ikut lagi. Ya kadang-kadang gitu dah, pulangnya sama temen. Pulang sama teman. Tapi saya lebih di jalan raya dulu. Lebih karena kesana kan ada jadwalnya tuh. Kalau Selasa, Kamis, Minggu baru ke Mayor Metra gitu. Oh, sesuai dengan jadwal latihan gitu ya. Itu juga kalau udah deket-deket event, biasalah ya di mana aja biasanya. Biasanya kalau udah event baru latihannya gencar gitu ya. Bisa seminggu setiap hari. Nah, setiap hari dong jalan dari kabupaten kota berarti. Ya seperti itu. Gila, perjuangannya guys, istilahnya kalau misalnya kamu, mungkin aku baru denger ada atlet yang benar-benar istilahnya merasakan sebelum latihan aja udah jalan jauh gitu ya kan. Apalagi pada saat latihan gitu. Nggak ngos-ngosan sampai di tempat latihan. Ya lumayan kan pemanasan jadinya. Iya sih. Tapi kayaknya saya Tapi juga nggak terlalu jauh untuk pemanasan. lumayan. Tapi saya juga sering gini, ternyata banyak juga yang kayak saya gitu loh. Banyak juga atlet-atlet yang seperti itu. Kayaknya saya juga level penderitaannya nggak terlalu gini juga gitu. Ada juga ternyata yang lebih menderita kayak gitu. Ya saya bersyukur aja kayak gitu. Iya sih. Istilahnya memang semua atlet itu punya latar belakang dan juga pengalamannya masing-masing gitu ya. Salah satunya ya, mungkin Kak Cita seperti ini. Kamu istilahnya harus jalan dari Taman Kota ke Mayor Metra itu posisinya memang berkilo-kilo gitu ya kan. Bolak-balik aja udah berasa 10 kilo dan itu harus setiap latihan gitu guys. Nah, didikannya begitu gitu ya. Nah, sampai akhirnya dari SMP berarti sudah ikutin lomba yang pertama kali menang, inget gak sih Kak? Ingat saya pertama kali
Di 2005 itu Porseni Bali. Porseni Bali? Iya. Waktu itu masih di satu nomor. Ternyata 800 turun ke 600. Ada perubahan gitulah ya. Ternyata jadi 600 meter. Itu dah. Tahu nggak kesannya kayak gimana? Saya kan tinggalnya di kampung tuh ya. Ceritanya dapat piagam. Yeah. Dari turun di mobil dari sekolah itu, saya pegang piagam terus saya tunjukin ke orang-orang. Ih, saya Porseni. Saya Porseni. Ini juara Porseni. Ya. Ini juara Porseni gitu. Ada guru, ada salah satu guru yang tinggal di puncak ini kayak deket-deket, tapi nggak terlalu deket sama saya. Di puncaknya beliau di puncak 1, saya di puncak 3 gitu. Nah, di sana lah saya dulu kan bekerja. Kayak pulang sekolah saya langsung kerja ke sana. Yeah. Guru ini dah kayak ngasih jalan buat nanti SMP kamu kan nggak usah bayar masuk sekolah nanti kalau nabung dari sekarang kamu bekerja bisa dah kamu SMA gitu. Soalnya saya waktu itu udah mau nggak disekolahin sama orang tua. Oke, berarti stop sampai SMP sebenarnya gitu ya. Tapi karena ini bisa gitu. Karena itu udah guru ini yang baik hati pokoknya. Ya kerja aja ikut di sini. Walaupun kecil kayaknya juga berfungsi nih untuk ngangkut-ngangkut apa kayak gitu misalnya. Saya digaji loh. Beneran 3 tahun ini saya tabung uang itu, rencana saya pakai SMA. Tapi ujung-ujungnya uang itu nggak jadi ke SMA. Lah terus? Pakai beli beras. Pada saat itu kebutuhan. Ya. Ternyata tapi memang pas mau SMA ternyata ada itu udah pas kenal sama ibu yang tadi. Kok jadi kemana-mana ya nggak apa-apa ya? Ya itu benar. Tapi itu perjalanannya kayak gitu sih. Kenal sama ibunya ternyata saya diajuin beasiswa. Oh. Karena dapat beasiswa kan uang itu bisa dong kita pakai apa gitu. Akhirnya ya ke uang beras jadinya gitu. Tapi SMA-nya jadinya kan? Iya, SMA udah. Akhirnya sekolah di SMA mana? SMK 1. SMK Singaraja ya. Singaraja. Oh, berarti deket sini. Deket. Oke. Akhirnya dari situlah mulai latihan yang sebenarnya gitu. Iya, benar. Mulai fokus mau ngapain sih sekarang gitu. Mulai punya cita-cita. Dulu saya cita-citanya cuma mau jadi cleaning service. Dulu bener. Karena saya suka juga bersih-bersih. Saya suka bersih-bersih sedikit, tapi kayak ya pengen gitu aja, kayak ngambil kayak bersihin dengan ya sesuka hati. Pokoknya itu cita-cita saya dulu. Cita-cita jadi cleaning service. Iya. Tapi Tuhan ngasih lain. Jadi tukang sapu jalanan kayak gitu dulu saya. Karena ngelihat yang itu, ini baru benar-benar bekerja kayak gitu loh. Nggak tahu ya kok gitu ya pas kecil ya. Random dulu masih kecil gitu ya. Belum mengenal istilahnya kayak gini, belum jadi atlet juga gitu ya. Benar. Oke, sampai akhirnya ditemukanlah menjadi seorang pegawai sekarang gitu di satu instansi. Terima kasih. Kemudian menjadi seorang atlet, gila sih. Itu dah syukurnya saya. Iya, dijawabnya lebih gitu ya. Ya, dibilang itu ya juga. Tapi kalau lebih misalnya dari apa ya pokoknya saya nggak bisa terlalu banyak ini. Pokoknya di situasi sekarang nih masih di situasi landai kayak gitu. Permasalahan masih bisa di ini. Saya pernah loh mau pingin mati yang kayak gitu-gitu, tapi itu masih kecil ya. Ya masih kecil. Tapi kayaknya yang kecil-kecil gitu udah biasanya kalau pingin mati ya udah mati gitu kan. Nggak mikir-mikir gitu ya. Nikah udah nikah gitu dulu kalau pas masih kecil. Sekarang semakin kesini kayaknya makin berpikir lagi lah ya. Kayak harus lebih bersyukur. Oke. Luar biasa banget teman berdua, ternyata sejarahnya Kak Cita itu berasal dari keluarga yang tidak mampu, kemudian punya jalan yang sangat luar biasa, akhirnya bertemu dengan seseorang yang membawa dia itu sampai akhirnya menjadi seorang atlet sekarang. Emang kita ngelihatnya tuh ya udah Kak Cita juara 1 cabang atletik 5.000 meter per Bali gitu. Tapi kita nggak tahu sejarahnya seperti apa sampai akhirnya di titik ini. Dan kita baru tahu sekarang. Luar biasa banget teman berdua. Gila, perjuangannya luar biasa banget. Oke, nanti kita akan bahas sebagai atlet ya yang menjuari juara 1 cabang atletik 5.000 meter per Bali bersama Kak Cita yang pasti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.
FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Pro 2 sebagai juara satu cabang atletik 5.000 meter Prof Bali. Nah sekarang tadi udah kita tahu sejarahnya seperti apa, yang luar biasa menginspirasi banget gitu teman Pro 2. Sekarang kita tahu bagaimana sih cara Kak Cita bisa ikutan ini. Gimana sih ceritanya awalnya untuk ikut ini? Emang udah didaftarin karena emang udah dari dulu ikut lomba Kak? Atau mungkin juga ini inisiatif Kak Cita untuk ikut lomba di Prof Bali? Kalau masalah ikut ini memang udah dari dulu kan kita udah masuk namanya apa PASI itu ya. PASI. Iya kayak klub. Terus udah dari prestasi-prestasi itu kan udah dilihat, akhirnya direkrut. Akhirnya udah direkrut, dipendeng lah terus. Makanya jadi ikut di Porprov.
Oke, berarti karena udah ikut PASI ya? Iya. Udah ikut PASI, akhirnya didaftarin. Mm-mm. Berarti tidak secara langsung itu udah didaftarin langsung gitu kayak? Enggak, dilihat dari prestasi-prestasi yang kita punya di tes. Banyak prosesnya sih Oh, sebenarnya. berarti ada tesnya? Ada. Boleh tahu nggak istilahnya sebelum ikut Prof ini tesnya apa aja diikutin? Kemarin kayak ada ke Jurkap, kayak Bandung Open, kita kayak ikut tryout dari situ kan dilihat prestasinya. Oh ini ada limit waktu juga. Kalau misalnya limitnya nanti di Porprov harus prestasinya harus kayak saya misalnya harus 20 menit. Nah kalau bisa misal mendekati itu, oh ini kalau nanti dibina lagi mungkin bisa. Ini calon juara nih. Nah, dari situlah perhitungan juga dari pelatih, dari KONI juga, gitu. Jadi ya banyak juga prosesnya. Oke, prosesnya bukan hanya latihan berarti kan? Iya. Berarti sebelum ke Porprov ini banyak lomba yang diikutin sebelum Porprov? Saya termasuk dibilang kalau ditanya apa persiapannya, saya persiapannya lebih banyak ikut event. Ikut event? Hampir sebulan tuh, tapi eventnya beda emang. Di luar dari event-event resmi itu, saya lebih sering mengikuti event-event tarkam yang kayak lari 5 kilo di jalanan. Jadi anak jalanan lah pokoknya. Hampir 2 minggu saya dapat aja ke Denpasar, ke Gianyar, kemana aja pokoknya. Iya, setahun ini saya habiskan semua otot-otot. Selain kerja gitu ya? Iya. Selain kerja. Tapi pas kebetulan itu hari-harinya selalu hari Minggu. Jadi pas gitu. saya pas free, pas kebetulan Minggu itu bisa. Tapi kalau misalnya selain di luar hari Minggu kayaknya nggak bisa, nggak ikut ya? Nggak. Saya pasti cancel that. Oh oke. Pasti ikut yang minggu-minggu aja? Nggak pernah sih. Biasanya nggak pernah hari kerja hari ini. Jarang lah ya? Iya, karena emang tarkam itu lebih mengarah ke dapat peserta dari orang-orang banyak. Pasti semua peserta yang suka hobi-hobi gitu, ada yang hore-hore memang, ada yang mau nyari prestasi di situ. Jadi dia matoknya ya hari-hari libur. Oke. Yang jadi pertanyaan kenapa mengambil cara latihannya seperti itu gak? Atau mungkin juga cara begitu untuk bisa ikut Porprov? Karena kalau orang lain kan latihannya pasti memaksimalkan latihan, ya kan? Memaksimalkan latihan, kemudian memperbanyak istirahat juga dan pola makan biasanya kan kayak gitu ya. Tapi kalau Kak Citi justru lain, ikut event gitu, dihabisin eventnya gitu. Ya. Pertama karena lihat situasi saya kan udah umur juga. Terus nomor menengah itu berat untuk otot-otot orang tua ya. Biasanya kalau pengalaman nih kalau dibawa sprint tuh lutut. Masalah lutut, saya banyak sakitnya sebenarnya. Dari ujung jari kaki sampai di pinggang tuh semua sakit. Semuanya sakit. Iya. Jadi bisa ditanyalah sama pelatih sama orang-orang di lapangan tuh, kalau saya disuruh ngambil speed sudah nggak bisa. Oh, oke. Nggak tahu ya Mas, kayak tapi kalau sekarang dipaksa nanti nggak bisa lari nih. Ternyata karena ada teori kalau semakin tua itu biasanya dari sprinter kalau dibawa jauh masih mending. Oke. Karena pergerakannya itu kayak natural, jauh tapi nggak terlalu maksa untuk, misalnya kaki nggak terlalu maksa untuk tinggi gitu misalnya, segitu aja kayak gitu masih bisa bertahan. Nah sekarang saya kan di Porprov dari 2007 saya ikut masih bisa mempertahankan posisi saya kan. Sekarang untuk saya menyiasati ini untuk biar bisa bertahan, pindah nomor. Oke, pindah nomor. Ya karena di nomor itu kayaknya udah ada adik-adik juga. Selanjutnya kenapa ke tarkam itu hobi lebih happy. Kalau di lapangan tuh tekanannya oh my god. Belum debunya tingkat dewa. Saya sampai punya debu salah satu alasan juga. Iya, jadi kayak saya punya sepatu dinas khusus, kayak taruh aja dia di gudang itu, nggak usah dipakai. Kalau itu dibawa ke jalan kayaknya orang-orang ini ada dari mana sih sebenarnya. Kayak punya khusus lah, kayak topi kayak yang pernah kayak gitu. Saya memang taruh di gudang kayak gitu, untuk di lapangan aja dah ya gitu. Makanya kayak lebih happy di luar. Udah gitu, jadi kayak dengan adanya kita sering kompetisi itu ya, kalau menurut saya lebih cepat kita tahu
kelemahan kita apa sih nih gitu. Oh. Kalau latihan kayak bosen. Itu pengalaman saya sendiri, nggak tahu yang lain ya. Iya ya, dari soalnya udah lama banget Bosen. kan. Terus ini di samping saya rekreasi. Oh, rekreasi. Iya, juga sih. Karena di Tarkam tuh nggak ada yang matok, mau kamu juara mau kamu enggak, ya udah gitu. Tapi always selalu juara. Astongkar. Kalau masih di Bali nih Kak ya, kecuali kayak Maybank tuh kayak pernah internasional tuh. Pernah di posisi, kan dicari 5 misalnya dari 4.000 orang. Pernah saya di posisi 4 sama di posisi 5. Jadi itu kayak ribuan. Ya sampai 4.000. Itu di 10 kilo misalnya. Iya kan jalannya jauh itu kan. Kalau di 21 berapa ribu. Kan dia ada nomor 10 kilo, 21 kilo sama 42. Iya. Jadi saya cuman baru berani nyoba di 21 sama di 10. 21 kilo sama 10 kilo. Banyak hal yang bisa kita dapat dari sana sih menurut saya. Jadi Itu kayak bukan cuman hobi lari di lapangan berputar-putar. Jadi tahu sensasi Kak di gunung kayak gimana. Saya sih sudah pernah berlari di gunung, di laut, enggak di laut, di pantai. Laut gimana caranya lari Kak? Di pantai, di dalam mall pun pernah. Hah? Dalam mall? Iya. Saya udah 3 kali lari di mall, berputar-putar di lantai 1, di parkiran dulu, baru dibawa lantai atas, baru berputar-putar lantai 3, 2, 1, putar-putar, baru turun lagi sampai 5 slot gitu misalnya 3 slot. Itu lomba atau sengaja? Lomba? Ada lombanya? Ada, keren loh, nanti ikut ya. Serius? Serius, nanti ikutin di ini, ada IG suka lari kayak gitu. Pokoknya daftar yang kayak gitu. Lomba lari di mall. Di mall. Saya udah 3 kali. 3 kali udah ikut. Ini paling unik nih. Kak, ada event gini loh Kak, banyak. Mungkin kalau di dunia lari semua orang tahu ya. Ada event lari run till you drop gitu misalnya. Kamu lari 3 jam pokoknya nggak berhenti. Siapa yang bisa terbanyak berputarnya dalam 3 jam tuh dia juara. Saya pernah ikut itu. Tapi satu-satu gitu? Enggak, semua dilepas. Dilepas semua? Biur kayak sapi mau biur duduk selama 2 jam, selama 3 jam tuh. Itu nggak tahu ya, kalau mungkin suka sama hobi jadi satu, terus ketemu orang-orang se-circle itu menikmati. Tapi apalagi mall ya, asik. Cuma lihat-lihatnya. Nah, itu kecuali nyangkut di satu outlet gitu. Itu udah pernah di mall, pernah di jalan udah sering. Di kayak tanjak-tanjakan. Tahu peta nggak? Di sana pernah di tanjakan terekstrim. Di daerah Petang? Iya. Tahu kan tempatnya kayak gitu. Di mana nyari datar sana? Sana pernah saya lari 10 kilo. 10 kilo? Iya. Nanjak terus selama 6 kilo. Turunnya juga sampai nyungkling juga. 4 kilo ya lagi. 4 kilonya lagi. Iya. Sebenarnya hadiahnya nggak banyak juga, tapi saya suka. Iya. Itu efek sampingnya bisa 2 minggu nggak bisa jalan. Bukan nggak bisa jalan, bisa kalau disentuh paha sama orang misalnya, tiba-tiba dia datang, klek, sakitnya. Oke. Ya seperti itu. Berarti keselio udah hal yang biasa ya? Keselio sih itu termasuk cedera. Untungnya nggak pernah saya. Oh, keselio nggak pernah keselio? Nggak pernah. Itu paha sakit tadi? Itu kan efek otot tegang. Iya, ototnya terlalu capek itu. Tapi kalau keram? Keram pernah. Saya pernah nangis sampai, kalau dibilang kapok, saya belum pernah bilang saya kapok lari itu loh. Saya pernah lari 30 kilo di ada di suatu tempat pokoknya. Diguris. Ya. Oke. Wih. Saya masih ingat rasanya itu. Panas, udah mau pingsan, terus kram. Dari lari di aspal, setapak, gunung, kebun kacang, turun, pantai, aspal lagi, baru finish. Pantai lagi. Pantai lagi. 30 kilo coba. 30 kilo, iya. Gila, itu panas banget, Goris daerah panas. Iya. Pernah. Itu pernah juga. Berarti dari yang dingin. AC,
segala medan udah pernah Kak Cita. Apalagi Poprov ini cuma Nggak beda lagi. Oh, beda lagi. tips ya. Saya kan kemarin kena mental juga tuh Kak. Karena itu dah, saya kan mainnya di jalan terus nih. Terus sekarang saya mau berputar 13 putaran di lapangan. Beda mentalnya. Karena di sana Kak dipelototin. Oh iya, karena kesalahan stadion, sedikit dilihat. Tangannya kurang ini. Iya. Ini pokoknya itu mentalnya kena di situ. Jadi saya sampai 3 harian lah nggak tidur. Lebih suka yang coloran yang kayak gitu-gitu Ya, kayaknya. iya. Lebih suka yang alam-alam gitu ya. Benar. Estafet yang gitu-gitu lebih suka berarti ya, sebenarnya ya. Benar. Tapi kalau untuk lari di stadion atau mungkin juga di lapangan itu lebih grogi. Kalau event-event yang itu tuh kan lebih sifatnya resmi. Jadi tekanannya lebih tinggi Kak. Oh iya benar. Lebih kayak kamu harus begini, kamu harus tuh, kamu didanai, kamu begini. Kalau di Tarkam tuh kan kita yang nentuin. Mau turun di berapa, mau yang ya mau larinya kayak gimana, pokoknya gitulah. Itu bedanya. Tapi kalau untuk di Poprov Bali ini istilahnya apa aja? Untuk 5.000 ini langsung ya, satu kali doang ya? Iya, atau ada final prosesnya? langsung. Oh langsung final? Iya, kita semua kabupaten nih langsung dah dilepas sekali itu. Satu kabupaten perwakilannya satu? Iya, gitu. Satu aja? Iya. Oke, berarti Kak Cita Jadi wakilin itu bulan udah pada yang saat itu? terbaik mereka dah. Ya terbaik Iya. mereka dikumpulin jadi satu. Iya. Akhirnya saingannya cuma 9 dong berarti ya? Iya. Kurang lebih 9. Tapi ada juga yang tidak kirim misalnya gitu. Nggak selalu 9 sih. Ada yang nggak punya misalnya. Terus abis itu siapa? Berapa atlet waktu itu yang sama startnya bareng sama Kak Cita? Untuk di Poprov? Berapa ya kemarin ya? 6 kayaknya. Oh berarti 2 lagi nggak ikut ya? 3 lagi nggak ikut ya? Itu bebas juga, boleh ikut boleh nggak sebenarnya. Tapi kan memang ada persyaratan khusus, ada aturannya untuk nanti diakui juara itu harus atletnya segini, kabupatennya segini gitu. Oke. Ya. Ini 5.000 ini di stadion berarti ya? Iya. Di lapangan? Semua di dalam. Semua di dalam. Berarti tertekan dong berarti ini. Ya, iya betul. Belum tertekan, punya target sendiri kan udah pasti itu ada. Jadi kayak target dari KONI juga ada, target dari PASI kita ada. Ya banyak lah tekanannya. Oke, berarti apa ya, sangat apa ya, bisa dibilang lebih free yang lain Tarkam itu ya. Tapi ya lebih paham sih jadinya. Kayak kita harus nih. Gengsinya sama sebenarnya, cuman itu dah. Tapi tetap dia berbeda. Iya, tetap dari segi lintasan berbeda, kemudian dari segi pengalaman juga berbeda. Benar. Apa ya, lebih random orangnya gitu ya, lebih random. Nanti ada yang hore-hore dapat juara gini, kostum terbaik misalnya. Ada yang kacau-kacauin dirinya, kayak yang di jalan begitu. Kalau di sini kan harus pakai baju ini. Iya, harus pakai celana ini, warna ini, ya, aturannya begini, beda. makannya harus begini, ya itulah. Jadi begitu teman Pro 2, ini luar biasa, ini tumpen atlet unik nih. Soalnya apa? Biasanya kalau latihan datang di sini pasti, aku latihannya gini Kak, latihannya setiap minggu kayak begini. Tapi ini enggak. Justru ikut lomba sebelum lomba guys. Jadi cukup unik kan. Nah itu dia pengalaman dari Kak Cita. Mungkin bisa diambil kesimpulan kalau nggak latihan melulu ya, tapi ikut event juga perlu nih untuk bisa ngelatih diri dan juga yang pastinya untuk introspeksi diri untuk bisa tahu seberapa kencang kita atau mungkin juga seberapa besar kemampuan kita teman Pro 2. Keren banget deh. Nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Kak Cita, jadi jangan kemana-mana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm such a little running away.
kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan Cita Teman Pro 2. Dan kita baru tahu, wah luar biasa banget ya, dari sejarahnya kenapa bisa jadi atlet sampai akhirnya caranya pun berbeda gitu daripada atlet yang lain ya. Ya wajar aja sih, terjun payung terus loh ya. Walaupun bukan terjun payung beneran, tapi terjun payung posisinya itu terjun langsung ke lapangan, itu menjadi latihan yang terbaik menurutnya Kak Cita. Oke. Nah, ini dari segi pengalaman nih. Sekarang kan posisinya adalah sebagai seorang pegawai di satu instansi juga. Tapi sebagai atlet lari tetap jalan nih. Nah, ini gimana nih? Istilahnya kok bisa menjalani dua-duanya tanpa ada mungkin permasalahan gitu. Ini kan susah ya. Karena kadang mungkin banyak pertanyaan juga. Aku tuh udah kerja di kantoran, susah jadinya ikut event apa sesuai dengan hobi gitu. Nah, tapi ini buktinya Kak Cita bisa gitu loh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kepala satuan saya, karena memang peran beliau, maksudnya peran di sekitaran kita itu, dukungan beliau itu sangat membantu sekali memang untuk orang-orang yang memang yang sudah bekerja. Di sana ada kadang-kadang banyak yang dilema. Ada kok ada yang cerita di salah satu, ya itulah tempat kerjanya kayak susah sekali karena memang agak ada killer misalnya, terus pekerjaannya dia memang agak berat gitu, nggak bisa ditinggalin. Nah di sana ada, jadi kayak kita sebagai seorang atlet, apalagi diterimanya karena memang sebagai atlet, saya sangat bersyukur berada di situ. Jadi kayak dukungan dari awal, padahal kan udah sering pergantian pimpinan gitu. Masih juga itu berlaku. Jadi saya merasa terbantu sekali dengan diizinkan. Memang sudah ada turunan dispen gitu misalnya dari Bupati Koni gitu, diketahui oleh Pak Bupati. Tapi terkadang ada juga beban-beban tertentu yang memang membuat kita jadi dilema untuk mau fokus latihan. Ada itu pasti. Tapi karena kebetulan saya mungkin memang lagi beruntung, terus rezeki lagi bagus. Saya kemarin merasa saya benar-benar bisa berfokus untuk latihan. Diizinin, oke, karena kamu membela daerah, silahkan latihan dengan baik, lakukan yang terbaik. Pokoknya saya mau kamu yang terbaik. Jadi
pekerjaan silahkan disesuaikan. Nah seperti itu, jadi saya berterima kasih sekali dengan pimpinan saya. Terus teman-teman juga mendukung mereka anggota semua kan, jadi kayak ada yang teman nyinyir misalnya kan, mau makan gaji buta begini di sana udah digaji, di sini digaji, padahal kerjanya apa. Nah, syukurnya teman-teman saya tidak ada seperti itu. Jadi ya kalau misalnya ada paling 1-2 dan saya tidak tahu gitu. jadi aman-aman saja selama ini. Saya masih bisa mengembangkan diri, masih ya dikasih kesempatan untuk mencari sesuatu yang lebih kayak gitu. Itu yang saya syukuri, dengan saya berada udah di dunia kerja saya masih bisa. Kok kamu masih bisa begini begitu ya? Oke, ternyata lingkungan kerjanya semuanya positif. Ya, apalagi di lingkungan ininya pasti ya, apalagi itu sama-sama mendukung teman berdua. Tapi ada nggak sih istilahnya kayak kedepannya gitu ya Kak Cita, istilahnya bakal terus nggak begini, bakal terus berlari kayak gitu? Karena kita ngelihat atlet itu kan punya masa gitu ya, masa dari segi kesehatan, umur, kemudian juga dari segi ilmu juga gitu kan. Ini kan menjadi kadang-kadang menjadi apa ya, pola pikir atau mungkin juga menjadi harus berhentinya gitu menjadi seorang atlet. Itu kedepannya bakal gimana Kak? Harapan saya sih, saya masih ingin melanjutkan. Semoga masih selalu diberikan kesehatan, bisa saya menjaga kesehatan kayak gitu. Karena semuanya berawal dari sini. Jadi kayaknya saya untuk memutuskan ini itu untuk berhenti sepertinya belum. Tapi kalau mengurangi ya, misalnya ya, karena kan menyesuaikan juga sama otot-otot, apalagi lutut udah mulai kocak kayak gitu. Asam urat ada, kolesterol ada. Jadi kayak mulai tahu diri lah. Saya seharusnya ngapain sih kayak gitu. Tapi kalau untuk olahraga semasih saya bisa, saya akan melanjutkannya. Melanjutkan sampai pokoknya sampai saya nggak bisa. Sampai nggak bisa karena untuk berlatih. Berhubungan dengan hidup saya kayak. Iya. Benar. Tapi next kedepannya misalnya nih, kalau misalnya Kak Cita sudah dianggap oleh pelatih nggak bisa berlari atau mungkin cukup sampai sini gitu, kan nextnya bisa jadi pelatih dan sebagainya. Ada nggak sih cita-cita seperti itu? Kalau itu menyesuaikan nanti. Semoga saya ada hobi di sana. Terus ya semoga benar-benar diperlukan kayak gitu, diperlukan bantuannya untuk ini bina adik kayak gitu. Kedepannya ada itu pasti, cuman ya itu udah belum tahu kapan kayak gitu kesempatan itu. Saya untuk sementara masih happy aja kayak gini. Oke, luar biasa sih nomor 2, masih ingin terus berlari gitu ya sampai waktu sampai juga tidak bisa untuk berlari gitu. Luar biasa banget nomor 2. Tapi sebagai terakhir mungkin ada nggak sih buat teman-teman 2 di rumah, gimana istilahnya dari segi Kak Cita itu mungkin bisa mengasih tips atau mungkin juga inspirasi sedikit untuk teman-teman 2, gimana sih menjadi seorang atlet pelari gitu kan? Gimana kalau kamu itu pingin jadi atlet pelari itu seperti apa gitu? Ini secara dari saya kalau menurut saya semua orang bisa jadi pelari. Semua orang juga bisa jadi atlet, semua bisa punya kesempatan itu. Cuman tergantung peluang. Terus kayak bener ketemunya sama siapa gitu. Misalnya dia suka apa, terus ketemu sama siapa. Nanti kamu suka lari, malah kamu ketemunya pembasket kayak gitu misalnya. Ya jadi biar terarah. Udah gitu lakukan aja dengan continue. Jadi kayak konsisten. Berkelanjutan, konsisten. Meskipun juga sedikit, awalnya sedikit. Suatu saat pasti dia. Daripada sekarang kamu berat sampai mau mati, besok kamu tidur atau enggak, ya seperti itulah pokoknya. Jadinya tetap konsisten ya. Iya. Kalau misalnya kamu suka lari nomor 2, kamu harus konsisten untuk berlari. Itu sih pesannya ya. Luar biasa, sekali lagi congratulations buat Kak Cita, luar biasa sebagai juara 1 cabang atletik 5.000 meter pop Bali.
menangnya sebalik loh guys. Jadi juara provinsi Kakak Cita ya. Selamat yang pastinya. Terima Next kasih. ada lomba yang bakal diikutin? Ada banyak. Ada banyak. Iya. Salah satu yang terdekat. Ukuran Oh, Puran. Iya. Itu di Bali juga. di Bali. Oke, itu kita bakal cari tahu nanti kabarnya teman-teman berdua apakah bisa menang juara satu seperti Prof. Kita dengarkan nanti ya, kita undang lagi kalau jika berprestasi. Oke, terima kasih Kak Cita, luar biasa kasih, banget. sama-sama. Luar biasa banget yang pasti kita banyak ilmu dapatnya dan pengalamannya luar biasa dari Kak Cita teman-teman berdua. So, ikutin seperti Kak Cita ya sebagai seorang atlet berprestasi walaupun berawal dari ketidakmampuan, berawal dari keterbatasan, berawal juga dari istilahnya banyak faktor-faktor yang tidak mendukung, tapi sekarang akhirnya menemukan kembali jati diri, dibantu sampai akhirnya bisa menjadi seorang juara. Thank you guys yang sudah setia di Sepada. Thank you sekali lagi buat Kak Cita yang pastinya luar biasa dan semoga selalu menang di setiap pertandingan. Oke, masih ada Gus Adi yang nemenin kamu yang pastinya di Sepada, jadi jangan kemana-mana. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik.